Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Melisa Nurkiptia dengan NIM 1908076077, Irfan Khairil Anas 1908076078, dan Jihan Minta Putriana dengan NIM 1908076079. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kelembagaan dalam pendidikan Islam. Membahas mengenai kelembagaan dalam pendidikan Islam. Pendidikan merupakan suatu hal pokok yang diperlukan bagi para generasi bangsa. Nah, lembaga pendidikan Islam bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendaraan diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madin, madrasah, atau sekolah-sekolah agama dan perguruan tinggi agama Islam memiliki peran yang cukup besar bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Lebih lanjutnya, nanti kita akan membahas mengenai kelembagaan dalam pendidikan Islam. Pokok pembahasan kali ini yang akan kita bahas yaitu 1. Mengenai pengertian lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, mengenai macam-macam lembaga pendidikan Islam. Dan yang ketiga, mengenai aspek kelembagaan dalam pendidikan Islam. Yang keempat, mengenai eksistensi kelembagaan pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian dan bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam. Secara bahasa, lembaga memiliki arti asal mula, bentuk, acuan atau ikatan, dan badan. Dalam pembahasan ini, lembaga yang dimaksud adalah sebuah badan, sedangkan pendidikan secara bahasa memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk mengubah sikap individu melalui proses pengajaran. Dari dua kata tersebut, dapat diperoleh pengertian bahwa lembaga pendidikan merupakan tempat dilaksanakannya proses pendidikan. Proses pendidikan ini memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas individu dengan cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pendidikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan peradaban. Melalui pendidikan, diharapkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat cenderung ke arah yang lebih baik. Dalam mengelola kualitas pendidikan, dibutuhkan sebuah lembaga sebagai pemegang kendali dalam bidang pendidikan. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, peningkatan kualitas selalu dilakukan agar bisa tetap berdiri di tengah kemajuan teknologi yang ada. Lembaga pendidikan Islam adalah sebuah lembaga yang mengelola dengan baik pendidikan yang memiliki ciri keislaman. Selanjutnya, ada macam-macam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama adalah rumah atau al-bait. Rumah adalah bangunan tempat tinggal sebuah keluarga. Dalam perkembangan pendidikan Islam, rumah merupakan lembaga pendidikan Islam pertama. Tepatnya adalah rumah Al-Arqam atau Darul Arqam yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya pendidikan, di mana guru yang mengajar adalah Rasulullah. Fungsi rumah dalam hal pendidikan ada dua, yaitu pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Pendidikan non-formal yang dilaksanakan di rumah adalah pendidikan yang berkaitan dengan akidah, praktik ibadah, praktik akhlak mulia, serta membaca dan menghafal Al-Quran. Sedangkan pendidikan informal yang dilaksanakan di rumah adalah pendidikan yang diajarkan oleh orang tua terhadap anaknya. Pendidikan ini berkaitan dengan karakter, kepribadian, serta keterampilan dalam mengerjakan tugas keseharian di rumah. Yang kedua adalah masjid dan sufah. Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Masjid digunakan sebagai tempat untuk mengagungkan nama Allah serta mendekatkan diri padanya. Selain itu, masjid juga memiliki peran dalam bidang pendidikan. Peran tersebut meliputi pendidikan non-formal dan informal, serta sebagai lembaga pendidikan kemasyarakatan dan kepemimpinan. Peran masjid sebagai lembaga pendidikan non-formal yaitu diselenggarakannya halaqah yang dipimpin oleh ahli agama Islam. Kemudian, peran masjid sebagai lembaga pendidikan informal adalah masjid digunakan sebagai tempat ibadah sholat, zikir, dan berdoa.
Sedangkan peran masjid sebagai lembaga pendidikan sosial kemasyarakatan dan kepemimpinan adalah masjid digunakan sebagai tempat untuk melangsungkan kegiatan yang bersifat amaliyah. Yang ketiga ada Alkutab, Surau, dan TPA. Alkutab memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam. Alkutab pada intinya mengajarkan Al-Quran, dasar-dasar agama Islam, serta membaca dan menulis. Alkutab memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pendidikan anak usia dini, karena pendidikan anak pada usia dini menentukan keberhasilannya di jenjang pendidikan selanjutnya. Yang keempat ada madrasah. Madrasah sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sekolah. Pada umumnya, madrasah dikenal sebagai lembaga pendidikan dengan basis keagamaan, sedangkan sekolah dikenal sebagai lembaga pendidikan dengan basis ilmu pengetahuan secara umum. Yang kelima adalah azawiyah. Azawiyah merupakan tempat berlangsungnya pengajian yang membahas dalil nakliyah dan akliyah. Zawiyah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan Islam dapat dijumpai di negeri Aceh Darussalam dengan nama Dayah. Yang keenam ada Ar-Ribath. Ar-Ribath memiliki arti ikatan. Ribath merupakan lembaga pendidikan yang khusus dibangun untuk mendidik para calon sufi atau bisa disebut sebagai pusat kegiatan sufi. Ketika murid telah menyelesaikan pendidikan, maka akan diadakan acara pelepasan atau wisuda yang kemudian diberikan ijazah atau kewenangan untuk mengajar. Yang ketujuh ada Al-Qusyur, merupakan istana tempat berlangsungnya kegiatan pemerintahan. Pelajaran yang diajarkan adalah pengetahuan, bahasa, keterampilan berpidato, memanah, mengendarai kuda, dan berenang. Pelajaran ini diberikan dengan tujuan agar putra raja bisa benar-benar menjadi seorang pemimpin yang mulia. Yang kedelapan ada Hawanit Al-Warokin, industri perbukuan yang berperan dalam bidang pendidikan sebagai penambah ilmu pengetahuan semakin berkembang. Baik ilmu agama maupun ilmu umum, sama-sama diminati oleh para penggemar buku. Hal ini menjadikan buku sebagai koleksi dan bacaan bagi masyarakat. Dengan ini, toko-toko buku pun bermunculan, atau yang biasa disebut sebagai Hawanit Al-Warokin. Yang kesembilan ada As-Salunat Al-Adabiyah atau Sanggar Sastra. Al-Salunat Al-Adabiyah merupakan tempat pengkajian sastra atau teater budaya. Contohnya adalah Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Dalam hal yang berhubungan dengan agama, Sanggar Sastra digunakan sebagai kegiatan ijtihad dalam pengambilan keputusan. Yang ke-10 ada Al-Badiyah. Al-Badiyah merupakan tempat berlangsungnya pendidikan yang berhubungan dengan bahasa Arab. Di tempat ini diajarkan khutbah, syair, dan puisi. Pada zaman jahiliyah, penyair yang mahir, ahli puisi yang bijak, serta penceramah dianggap sebagai orang yang berbudaya. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi melalui pengajaran di tempat yang dinamakan Al-Badiyah. Yang ke-11 ada Al-Maktabah atau perpustakaan. Umat Islam memiliki minat baca yang bagus. Dalam memenuhi minat tersebut, dibangun perpustakaan yang menyediakan berbagai buku ilmu pengetahuan. Perpustakaan tersebut didirikan dengan maksud menyebarkan ilmu di kalangan orang-orang yang kurang mampu dan haus ilmu pengetahuan, sehingga ia merupakan suatu institut agama, sastra, dan ilmiah. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga, ada aspek kelembagaan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, sifat dan karakter lembaga pendidikan Islam. Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam, Abu Dinata menyampaikan ada beberapa sifat dan karakter lembaga pendidikan Islam. Di antaranya, yaitu bersifat holistik, dinamis, dan inovatif, bersifat responsif dan fleksibel, bersifat terbuka, bersifat berbasis pada masyarakat, dan bersifat religius. Dan prinsip-prinsip lembaga pendidikan Islam yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ada prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang menjerumuskan manusia pada api neraka. Prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup, bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagai
realisasi cita-cita bagi orang yang beriman dan bertakwa yang senantiasa memanjatkan doa sehari-harinya. Prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan yang satu sama lainnya, mengembangkan hidupnya untuk menghambakan diri pada kholiknya, keyakinan dan keimanan sebagai penyuluh terhadap akal budi yang sekaligus mendasari ilmu pengetahuannya, bukan sebaliknya keimanan dikendalikan oleh akal budi. Kemudian ada D, prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar yang membebaskan manusia dari belenggu-belenggu penistaan. Terus ada lagi prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar, daya rasa sehingga dapat menciptakan anak didik yang kreatif dan dapat memfungsikan daya cipta dan rasa karsanya. Selanjutnya ada tanggung jawab lembaga pendidikan Islam. Nah, berbicara masalah tanggung jawab lembaga pendidikan Islam, alangkah lebih baiknya membahas tanggung jawab penyelenggara pendidikan itu sendiri. Ada banyak pakar yang menjelaskan hal ini, salah satunya Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro, yang menurutnya Trisentra memiliki peranan yang lebih. Trisentra sendiri merupakan tempat pergaulan anak didik atau sebagai pusat pendidikan yang amat penting baginya. Nah, Trisentra terdiri dari alam keluarga yang membentuk lembaga pendidikan keluarga, alam perguruan yang membentuk lembaga pendidikan sekolah, alam pemuda yang membentuk lembaga pendidikan masyarakat. Selaras dengan hal di atas, Islam memerintahkan setiap manusia untuk menuntut ilmu. Hal ini karena dengan ilmu dapat menghantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslimah wanita. Di dalam Islam bagi setiap muslimin juga diharuskan mengamalkan prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar pada segala bidang. Ajaran ini berimplikasi bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang mencakup tanggung jawab keluarga, sekolah, pemerintah, dan lingkungan sosial. Dari uraian tersebut, lembaga pendidikan Islam hadir sebagai garda terdepan dalam menyebarkan ilmu, lalu didukung oleh kaum muslimin dan lembaga lainnya sebagai support sistem di dalamnya. Oke. Itu ada eksistensi lembaga pendidikan Islam dalam transformasi sosial budaya. Transformasi sosial budaya tidak hanya bersifat material seperti pembangunan gedung, tetapi juga bersifat moral seperti perubahan gagasan ide, pemikiran, cita-cita, dan sebagainya. Dalam pemikiran Islam terjadi 3 perubahan konsep utama, yaitu yang pertama ada konsep westernisasi, yaitu konsep yang menginginkan penyesuaian Islam dengan pemikiran dan peradaban Barat dalam berbagai aspeknya, mulai dari masalah akidah, sistem politik, ekonomi, sampai masalah moral. Kemudian ada konsep modernisasi, yaitu konsep yang ingin mengadakan pembaruan dalam pemahaman, penafsiran, dan perumusan masalah-masalah keislaman dengan pretensi ingin mengaktualisasikan Islam dalam kehidupan modern. Isu yang paling banyak dikemukakan adalah membuka kembali pintu ijtihad selebar-lebarnya dan menggunakan potensi akal sebesar-besarnya. Kemudian ada lagi konsep reformasi. Konsep ini ingin memperbarui Islam dengan Islam. Pemikiran model ini banyak macamnya, dari yang paling ekstrim dan kaku seperti Ibnu Taimiyah sampai yang moderat dan progresif seperti Syekh Muhammad Abduh. Hal ini menjadikan lembaga pendidikan Islam memiliki 2 peranan. Peranan pertama sebagai pewaris budaya atau agent of konservatif. Pewaris budaya ini terselenggara melalui pendidikan sistem nilai dan kepercayaan, pengetahuan, dan norma-norma, serta adat, kebiasaan, dan berbagai perilaku tradisional yang telah membudaya diwariskan pada suatu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, lembaga pendidikan juga berperan sebagai agen perubahan, agent of change, yaitu adanya upaya untuk membuang unsur budaya lama yang dipandang tidak cocok lagi dan perlunya memasukkan unsur budaya baru. Tegasnya, lembaga pendidikan merupakan tempat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang telah membudaya. Karena itu, penetapan kurikulum lembaga pendidikan dan tujuannya didasarkan atas nilai-nilai pengetahuan serta aspirasi dan pandangan hidup yang berlaku dan dihormati masyarakat. Nah, di sini ada satu kalimat yang saya kutip dari Amri Fatmi Aziz, MA. Kalau hidup hanya sebentar, mengapa terlalu lama untuk sadar? Nah, ini kita bisa merenungi satu kalimat ini bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya satu kali, hanya sebentar.
tidak mungkin kita beratus-ratus tahun di sini, tetapi kenapa kita selalu saja lupa akan tugas kita untuk menjadi hamba yang baik, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kita lanjutkan pada sesi kritik saran dan tanya jawab. Oke, terima kasih.